mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sekaligus selaku pimpinan rapat pada siang hari ini. Yang kami hormati Badan Penyelesaian Sengketa dari Kanwil Kalimantan Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas BPN Kabupaten Kutai Timur, serta bapak-bapak dari Biro Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan kawan-kawan dari perwakilan kelompok tani Citerangga Gabuana dan kelompok tani Godok Permai. Dalam kesempatan ini kami bertindak selaku kuasa pendamping dan sekaligus kuasa hukum dari tuntutan atau keberatan yang diajukan oleh kedua kelompok tani tersebut. Namun sebelum kami jauh memaparkan apa yang menjadi tanggapan kami dari penyampaian Kanwil maupun BPN Kabupaten Kutai Timur serta dari instansi tata ruang Kabupaten Kutai Timur yang disampaikan oleh pimpinan rapat itu sendiri, kami sangat terharu, kami sangat suka, dan kami sangat senang. Yang paling utama yang kami senang dan membuat kami terharu, apa yang disampaikan oleh Bapak Penanganan Kasus Sengketa dari Kanwil Provinsi Kalimantan Timur. Saya teringat, Pak, dengan adanya amanah Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945 ini, yang terdapat di dalam PP pasal 33 ayat 1 sampai 3, yang begitu luar biasanya disusun dan dikumandangkan, setelah itu dipaparkan untuk kepentingan rakyat yang seluas-luasnya. Dan itu adalah salah satu dasar daripada pedoman kita di dalam penanganan sengketa yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta melakukan salah satu kegiatan dalam pengembangan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, di situ kami terharu sekali bahwa kami sudah melanglang buana, Pak. Apalagi namanya Kalimantan Timur, mulai dari perusahaan tambang, perusahaan perkebunan sawit sampai apapun. Hari ini baru kami dengar satu amanah yang terkatut di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang disampaikan oleh Bapak Kanwil tadi, luar biasa. Kami sebenarnya menangis, tapi menangis bukan kami sedih, kami terharu kalau masih ada pemerintah yang peduli dengan pedoman itu. Itu yang kami terharu. Tapi ada yang membuat kami keliru. Di sini saya melihat apa yang disampaikan PT Anugerah Energi Tama, bahwa yang berkaitan dengan teknis dan mekanisme peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ini, hari ini saya bingung. Ternyata undang-undang negara kita ini masih bisa diatur oleh wira swasta Indonesia, tidak bisa diatur dengan aturan amanah Undang-Undang Dasar 45. Kenapa demikian? Kita tidak bisa menemukan sebuah solusi kalau hanya sebuah surat. Surat yang dia sampaikan ini benar, tidak salah. Kalau dia di sini tidak melakukan tindakan ini, berarti tidak ada pertemuan kita pada siang hari di tempat ini, karena kegiatan dia adalah ilegal. Tapi yang dia nyatakan ini adalah yang benar, karena dia memohon dan memohon. Di sini ada 4 tahapan dalam mekanisme di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi surat ini benar, tidak salah. Tapi teknis di dalam penyelesaian sebuah sengketa bukan cara seperti ini. Bukan cara seperti ini. Ini di dalam sengketa, bukan penyampaian yang dari satu instansi untuk memohon apakah di mana izinmu karena ada perpanjangan izin. Ini antara sengketa antara masyarakat dengan perusahaan yang akan ditengahi oleh pemerintah. Tapi dengan cara seperti ini,
Ini bukan penyelesaian masalah. Dan kalau saya melihat ini bahwa ada tindakan sesuatu yang dilakukan perusahaan ini untuk menyelubungi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerbit izin ini. Kenapa saya berkata demikian? Di pengadilan itu membutuhkan saksi. Saksi di sini ada 3, Pak. Ada namanya saksi ahli, ada juga namanya satu saksi batas antara masyarakat sekitar, dan ada juga namanya saksi daripada hasil penerbitan sistem manajemen perusahaan. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang mau ditumpangi perusahaan di sini? Rakyat atau pemerintah? Ini kalau karena arahnya ke pengadilan. Kelompok tani Gunung Permai, kelompok tani Citra Mega Buana tidak akan pernah mundur dengan namanya pengadilan. Karena demi keadilan sama seperti yang beliau sampaikan, di situ kami terharu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah ada undang-undang Republik Indonesia atau peraturan pemerintah si penerima izin yang mengatur penerbit izin? Ini kalau dia yang mengatur pemerintah kita keliru, hampir berapa ribu? 7.626 HGU yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia, Pak. Kami punya data. Kami bisa buka, kami tidak akan pernah takut ke bawah pengadilan karena kami punya data. Kami juga tidak akan menuntut kalau kami tidak menuntut. Tetapi yang menjadi permasalahannya di sini bukan jalur itu yang kami inginkan. Masih adakah niat baiknya pemerintah atau niatnya khususnya di perusahaan untuk menyelesaikan masalah? Siapa yang mau ditunggangi di sini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia bilang dia punya, dia sudah penuhi semua di sini. Hari ini, kedua kelompok tani tidak akan dimediasi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena tidak ada masalah. Tetapi karena ada masalah, maka kita hari ini bisa bertemu. Tadi Kepala Bidang Pertanahan menyampaikan apa? Kalau ada hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan penerbitan HGU, maka HGU-nya tidak terbit. Sekarang HGU-nya terbit. Siapa yang bertanggung jawab dengan ini? Ini yang kita tidak mau. Kenapa kami tidak menyurati BPN? Kenapa kami tidak menyurati siapa? Kami mau dimediasi dengan aturan kekeluargaan. Bukan kami takut dengan hukum. Hukum itu adalah semua orang punya hak. Dia berhak untuk dituntut dan digugat, dia juga berhak untuk menuntut dan menggugat. Tetapi apakah cara itu yang harus kita ambil? Jadi inilah, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan bahwa kami berbesar suara bukan dalam artian untuk kami lebih tinggi daripada tidak. Kami adalah rakyat yang betul-betul patuh dan tunduk kepada pemerintah dan ingin berpartisipasi untuk mencari keamanan, mencapai taraf hidup yang sejahtera, apa yang jadi kepentingan masyarakat. Yang kedua yang membuat kami terharu dari beliau, mana hak perusahaan kembalikan ke perusahaan, mana hak rakyat kembalikan kepada rakyat. Itu amanat undang-undang pasal 33 ayat 1 sampai 3. Ini yang tidak bisa kita pungkiri. Pertanyaan kami ketiga, bagaimana kalau perusahaan salah? Otomatis punya konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Di sini dia nyatakan yang menerbitkan izinnya adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur. Kalau sudah menyangkut kepala daerah, berarti sudah menyangkut kepada staf dan staf-stafnya. Kan seperti itu. Bagaimana kalau masyarakat bisa membuktikan ini? Dia punya bukti. Apa ini salah? Kecuali itu hutan belantara. Tetapi dia memiliki bukti yang konkret yang ditandatangani oleh pemerintah. Apa ini tidak dibenarkan hukum? Makanya kami dari tim kondamping tidak ingin menyentuh dengan pengadilan. Orang yang masuk ke pengadilan itu orang yang tidak punya kemanusiaan, Pak. Ini yang penting harus kita kaji bersama. Bukan kita takut dengan ini. Paling tidak kalau kayak pengadilan ini ternyata ia panggil kepala desanya.
Siapa saksinya? Siapa yang terbitkan izin anak? Ya panggil. Ini Pak, kami paham itu. Kami sangat paham. Bukan kami tidak paham. Tapi bukan itu tujuan hidup kami dan bukan itu tujuan kelompok tani. Tujuan kelompok tani, kita berdamai dan maju bersama untuk mencapai hidup sejahtera. Ini yang kita butuhkan. Tidak boleh, kalau beliau katakan jangan kita sembunyi-sembunyi. Sampai kemanapun ini harus ditindaklanjuti. Saya mau tepuk tangan tadi. Luar biasa. Saya kagum dengan bapak-bapak yang itu luar biasa. Mereka sangat antusias dengan adanya penanganan ini. Tetapi ada satu hal yang membuat saya kecewa. Sangat kecewa sekali. Dengan surat ini kami kecewa sekali. Saya sebagai masyarakat Kalimantan Timur, seandainya ada namanya aturan, siapapun yang bisa melecehkan pemerintah dari rakyat, dia berhak untuk memotong kepala orang itu. Saya duluan yang pergi memotong kepala orang itu. Dia tidak pernah hargai pemerintah Kalimantan Timur. Ini apa? Memang dia siapa? Kok pemerintah tidak dihargai? Kami dari Jakarta jauh-jauh, Pak. Jauh-jauh. Jauh-jauh kami dari Jakarta karena kami cinta dan menghormati pemerintah kami datang. Kok pemerintah kantornya cuma di sini di Kudung, mungkin ada perwakilannya di sini. Security-nya saja tidak pernah dia bawa ke sini. Ini apa? Tolong, ini penyakit yang membuat kami kecewa. Karena kami cinta sayang kepada pemerintah Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak yang mewakili kelompok tani. Jadi perlu saya sampaikan di sini Dinas Pertanahan Ruang ini adalah merupakan mediasi yang Kami paham itu. itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sudah mengupayakan mengundang, dan kemarin Bapak juga mendatangi kami ke kantor untuk dokumen-dokumen sudah kita fasilitasi dengan baik. Dan untuk mengatakan bahwa mereka harus datang ke sini tidak seperti itu. Karena kita bersifat mengundang duduk bersama. Jadi kita tidak ada berpihak pada siapapun yang Bapak rasakan, silakanlah. Dan saya pastikan di Dinas Tata Ruang tidak ada yang ditunggangi. Saya berusaha siapapun yang datang ke sini dan meminta fasilitasi kita perlakukan dengan benar. Bahwasannya kita juga surat ini mereka ya artinya kita bacakan ini, kecuali kalau surat ini ada surat saya nggak ikut. Ini kita bacakan, kita bersama-sama ada tanggapan kita dari Bapak yang Wali Kakanwil. Ini adalah rangka untuk keterbukaan semua.